Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad amma ba'du. Wa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada siang hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka silaturahmi dan sekaligus kita akan melaksanakan laporan pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan, terutama kegiatan bakti sosial kita di Cianjur, baik yang ke-1 maupun yang kedua, dan ini saya yang kedua nanti yang kita laporkan. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan mabit kita yang di Tangwangu barusan kita akan laporkan pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, malah kita awali pertama kali kita buka bersama-sama dengan bacaan umul kitab. Yang kedua nanti sekaligus sambutan oleh Ketua Pimpinan Daerah IPHI Kota Surakarta oleh Pak Yai Nazen, dan dilanjutkan dengan laporan pertanggungjawaban dari Ketua Relawan kita, dan nanti sekaligus laporan dari mabit. Oleh karena itu, waktu kita awali dengan bersama-sama baca umur kita bersama-sama. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wa jannah wa syafaatika wa nar. Allahumma ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelumnya sambutan dari pimpinan daerah IPHI Kota Surakarta kepada Bapak Jayadi Zainal Zain, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'du. Bapak yang saya hormati, pertama-tama marilah kita selalu dan senantiasa bersyukur pada Allah SWT yang telah luar biasa memberi nikmat pada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat berkumpul pada orang-orang yang soleh pada hari ini. Alhamdulillah luar biasa, ini rezeki yang sangat luar biasa. Oleh karena itu mudah-mudahan tetap selalu menjaga keimanan kita, persahabatan kita, persaudaraan kita, jangan sampai kita meninggalkan teman-teman kita, jangan sampai meninggalkan teman-teman kita. Oleh karena itu bagian dari kegiatan-kegiatan yang ada itu ada bagian dari untuk bersama kita. Yang pertama saya ingin menyampaikan sekedar saja bahwa kegiatan yang belum kita laporkan adalah pertama kegiatan baksos, ya. Baksos pada waktu terjadinya gempa terjadi di Cianjur, ya. Gempa ini terjadi pada bulan Desember atau kira-kira akhir Desember. Kemudian pada tanggal 3 Desember dan sebelumnya kita membuka dompet donasi. Ternyata alhamdulillah ya, terkumpul sekitar 200-an kurang sedikit, ya. Kita bagi 2 tahap. Pertama memang tanggap darurat, ya. Kita langsung laksanakan. Kemudian untuk kepentingan sembako dan macam-macam itu juga dilaksanakan, sudah bisa dilakukan oleh Pak Nasir. Kemudian juga setelah tanggap darurat memang kita jeda selama 1 bulan menunggu perkembangan berikutnya, karena sembako mungkin terlalu berlimpah, ya. Oleh karena itu pada tahap kedua sekitar tanggal 5 Januari kemarin kita laksanakan, agak berbeda, ya. Di antaranya sembako sedikit, tapi kita ada membuat hunian tetap. Kemudian ada juga beberapa kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak untuk kepentingan untuk makan, ya. Artinya kita merehab beberapa masjid, memang hancur beberapa masjid, ya. Kemudian pesantren juga habis, beberapa pesantren kita paham sekali yang kita lihat sendiri bahwa hancur juga pesantren. Walaupun tidak banyak, ya alhamdulillah kita bisa memberikan bantuan cukup lumayan, ya, dan nanti untuk menambah kegiatan-kegiatan rehab masjid, ya. Dan ada beberapa bantuan juga untuk guru-guru TK, ya,
dan lain-lain. Oleh karena itu saya berucapkan terima kasih atas semua partisipasi teman-teman yang luar biasa. Begitu cepatnya kita bisa mengumpulkan dana untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di terkena musibah. Oleh karena itu sekali lagi mudah-mudahan kita semangat ya untuk selalu menumpuk kebaikan-kebaikan demi mempertahankan kemajuan kita. Ya, kita paham terus kita ini harus mempertahankan kemajuan haji kita selama hayat kita. Ya. Saya kira begitu, dan sebelumnya seperti biasa mungkin kebetulan ada Ustadz, kita minta sedikit tausiah beliau 5-6 menit ya. Kita biasa berikan, jadi menambah semangat dari teman-teman sama ilmu nanti habis itu baru nanti monggo laporan dari masyarakat. Jadi demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Saudara-saudaraku, alhamdulillah kesempatan yang berbahagia ini kita manfaatkan dengan tawasabil haq tawasabil sabar. Tadi ketika iqamah saya melihat yang barangkali perlu diperbaiki sedikit, khat qamatis shalah. Khat itu artinya garis. Yang benar adalah pakai qad. Pakai qad. Qad bukan khat. Kalau khat itu artinya garis. Khat al istiwa menjadi katun istiwa. Khat garis tengah. Nah, jadi khat qamatis shalah. Qad. Yang benar adalah qad. Qad sungguh. Ayo segera. Sungguh tegakkan sholat. Nah, bicara tentang azan, saya sekedar ingin memberikan satu bahasan tentang azan. Jadi banyak orang yang atau di masyarakat kita ini kalau azan subuh pakai taswib enggak? Taswib itu ucapan as-salatu khairum minan naum. Oke. Di masjid kita pakai enggak? Pakai. Ini kalau ketemu dengan teman-teman salafi kita dibid'ahkan. Karena apa? Padahal di Masjidil Haram tuh pakai itu. Enggak. Pakai. Saya tadi ngamati. Dia 2 kali. Yang pertama tadi pakai. Enggak pakai pertama. Yang kedua pakai. Saya mah tadi baru pulang saya betul-betul saya ngamatin tuh. Di Masjidil Haram justru yang pertama itu yang dipakai. Enggak, Ustaz. Yang pertama tidak pakai, yang kedua yang dipakai. Ini jauh loh. Saya kemarin saya tidak dengar seperti itu, maka tak amati, tak dengerin, tak lacak betul. Ternyata begitu. Ya. Coba nantilah kalau ke sana aja. Iya. Jadi kalau menurut dulu pada Rasulullah SAW itu yang pertama Bilal bin Rabah ini diminta Rasulullah untuk azan ketika sahabat masanya masih tidur lah. Maka kemudian pakai taswib. As-salatu khairum minan naum. Azan pertama itu. Kemudian ketika para sahabat ini sudah pada di masjid, masuk waktu subuh, baru kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Abdullah bin Umi Maktum untuk azan. Dan azan yang kedua ini, kalau kita dari hadis ya, ini azan yang kedua ini tidak pakai taswib. Taswibnya apa tadi? Yang pertama, karena sahabat masih pada tidur. As-salatu khairum minan naum. Nah, sedangkan yang kedua, para sahabat sudah pada bangun dan sudah pada di masjid. Baru kemudian Rasulullah perintahkan Abdullah bin Umi Maktum yang sudah agak tua, suaranya tidak kenceng gitu ya, untuk adzan yang menunjukkan waktu sholat subuh masuk. Nah, kemudian yang terjadi di masyarakat kita kebanyakan adzannya sekali atau 2 kali? Sekali. Seluruh. Iya. Beda yang lain 2 kali. Yang Jawa Timuran 2 kali ya. Nah, yang aneh juga adzannya sekali, tetapi
waktu menunjukkan masuknya sholat subuh dan pakai as-sholatu khairum minan naum. Iya. Nah, kalau kembali pada kajian tentang hadis tentang azan ini enggak sesuai dengan apa yang Rasulullah sampaikan. Karena apa? Rasulullah tadi. Namun sekali lagi kita dalam melakukan sesuatu itu hendaknya memenuhi 3 kriteria, 3 aspek. Yang pertama adalah fikul ahkam, hukumnya. Kemudian yang kedua, hukum itu bicara masalah halal haram, masalah baik atau tidak baik, atau masalah boleh tidak boleh. Yang kedua fikul dakwah. Fikul dakwah itu bicara masalah manfaat dan madarat. Kemudian yang ketiga akhlak. Akhlak itu bicara masalah pantas ora pantas. Nah, teman-teman kita salafi khususnya itu seringkali hanya menggunakan satu dalil tok, fikul ahkam. Hukumnya ora sesuai maka bid'ah. Salat nganggo sajadah bid'ah. Bar salat salaman bid'ah. Dan sebagainya. Memang hukumnya begitu, tapi kemudian tidak dirangkai dengan fikih dakwah. Nah, sama seperti azan tadi. Jadi, azan subuh kalau menurut sebagian Rasulullah ya azan ping pindho. Tapi di kita kan sekali gitu ya. Sekalipun ketika menunjukkan waktu subuh, dan waktu subuh itu bukan membangunkan orang, tapi ngajak sholat gitu. Ini masyarakat kita itu dibangunkan yora tangi gitu ya. Apa mana dibangunkan gitu ya. Maka kemudian secara fikih dakwah, kalau secara fikih ahkam enggak begitu. Secara fikih dakwahnya ada akhirnya adzan waktu subuh pakai taswib. As-salatu khairum minan naum. Karena apa ya? Masyarakatnya jadi turun. Adzan subuh jadi turun. Sing tangi sing adzan. Iya. Nah, ini satu gambaran saja bagaimana kita di dalam bermuamalah di masyarakat itu banyak hal-hal yang sesungguhnya secara fikih ini yo nggak begitu amat gitu ya. Tapi kembali kondisi masyarakat dan sebagainya sehingga kita harus ngomong mereka dan sebagainya. Nah, sehingga yang penting adalah bagaimana kita tasamuh, saling sama gitu ya, artinya saling menghormati maksudnya. Saling menghormati, saling mentoleransi, nek beda pendapat yo kemudian dikatakan kowe zalim gitu ya. Nek beda pendapat aja kemudian sampai apalagi sampai ke kafir gitu ya. Pak Tundo mana, Pak? Masih sholat sendiri. Iya, tidak apa-apa, kita hormati. Iya. Nah, saya kira begitu nggih. Masya Allah. Nuwun, aku qali hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bermanfaat, Pak. Saya kembalikan kursinya. Masya Allah, bermanfaat ini. Belum komplit. Apa? Sama santai aja. Makan dulu. Belum komplit. Makan itu mulai aja. Belum menyampaikan. Kita lanjutkan untuk acara berikutnya, laporan dari Ketua Relawan tentang bakso di Cianjur. Silakan Pak. Baik, terima kasih Kak Dodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ya, ramu kese, tidak ragu. Ini penting soalnya. Gitu. Baik, Bapak-bapak, saya sebagai Ketua Relawan akan membacakan laporan pertanggungjawaban kami sebagai Ketua Relawan. Ya. Baik secara kita bertanggung jawab kepada Allah maupun pada penjelasan kami. Baik juga kepada yang mendonasi uangnya. Sebagai bentuk tanggung jawab yang penuh dengan ridho Allah, bukan asal bertanggung jawab. Insya Allah nanti nih, maka perlu kami bacakan
Nanti kalau ada yang tidak sesuai mohon disikapi. Tapi yang lebih baik saya bacakan dulu. Jadi laporan keuangan gempa Cianjur tanggal 3 Desember sampai 5 Desember 2022. Oke, pemasukan dari bendahara sebanyak 50 juta. Kemudian yang kedua dari Haji Mandiri Peduli ada 20 juta. Jadi semuanya ada 70 juta uangnya yang masuk ke kita. Di tahap awal, gempa Cianjur yang pertama. Kemudian pengeluaran yang pertama 200 pak sembako dibawa dari Solo. Yang pertama minyak sebanyak Rp2.583.400. Yang B gula sebanyak Rp2.800.000. Kemudian C sopir belanja 2 hari. Ini sopir penting nih Pak. Sebanyak 100.000. Kemudian yang D bensin dan parkir sebanyak 170.000. Yang kedua dari pengeluaran 100 lembar selimut sebanyak 3 juta totalnya. Yang ketiga pakaian dalam wanita untuk kita ke Cianjur ada 1 juta kita belanjakan. Yang keempat, penambahan gizi yang A, susu anak balita 180 pak. Totalnya ada Rp2.392.000. Susu Bumil dan Busu 5 pak itu Pak. Busu itu Pak. Susu ya? Susu aja. Susu Bumil dan susu 50 pak sebanyak Rp1.237.500. Kemudian yang C, susu lansia ada 100 pak sebanyak Rp2.250.000. Yang kelima, buku Yasin 750 eksemplar. Yang keenam, yang lain-lain, termasuk MMT IBI dan MTP, kemudian MMT Mandiri, yang sip print stiker mirror, print warna stiker 225 lembar, kemudian yang E OPP dan plastik. Jadi kita sebutkan MMT-nya Rp70.400, MMT Mandiri Rp35.200. Kemudian print stiker mirror ada Rp38.500. Kemudian print warna stiker 225 lembar sebanyak Rp225.000. Kemudian OPP dan plastik sebanyak Rp172.500. Yang ketujuh, yang disiapkan di lokasi diantaranya 200 pak sembako dan dari Haji Mandiri Peduli. Kemudian 100 pak sembako dari IBI. Paket keluarga bahagia distribusi di kampung Warung Bawang. Yang A, beras ada 5 kg. Baik. Baik. Salam besar. Bisa jemput penjenengan. Yang lain. Mangga. Selintas. Jadi usaha ada acara juga kita buka sebentar waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Qadarullah
kita sedang kumpul, memang ada rencana Ustaz. Masya Mau Allah. ketemu sama Ustaz. Ternyata kok malah pas ini. Ini Ustaz, ini kita dari IPAI, pengurus daerah seluruhnya ini di tim full tim. Jadi semuanya teman-teman yang pengurus intinya. Kita waktu awal ada niat untuk untuk silaturahim kepada Ustadz. Pertama memang ini poin aja Ustadz, karena Ustadz masih ada ini. Poinnya bahwa kita ingin konsultasi tentang bagaimana mengelola pondok yang sementara ini IPAI baru membuat pondok tahfidz Quran di atas. Ada ruangan yang nganggur, sementara tahun ini kita garap, kemudian sudah bisa kita gunakan. Tapi ternyata teman-teman kita ini bukan ahlinya di dalam bidang perpondokan macam-macam, sehingga mencoba untuk melaksanakan juga. Dan kita ada Ustadz Badawi yang punya banyak pondok juga, tapi kadang beliau juga banyak kebutuhan lain-lain, sehingga ada beberapa hal yang mungkin yang kita perlu, mungkin Ustadz bisa bantu kita dan seterusnya. Nah, santri kita pertama ada 24 orang datang dari Ambon, dan jadi memang dari daerah sana, dan memang masya Allah luar biasa, yang tidak mengalami puntang panting, artinya menghadapi anak-anak yang tahu-tahu datang yang kondisi seperti itu. Dan sekarang kita seleksi macam-macamnya tinggal 11 orang, dan sebenarnya berjalan baru 5 bulan ya, 5 bulan. Tapi kendalanya sampai hari ini kita memang tidak punya suatu model, suatu sistem, suatu ustadz yang memang bisa ngampu. Makanya kami mohon bagaimana pendapat Ustadz yang kira-kira bisa membantu kita, dan nanti karena tempatnya juga lumayan, tidak besar, tidak bagus, tapi lumayan dah, bisa digunakan untuk 100 orang mungkin bisa untuk ini. Antara itu ya kalau itu ya Pak Tris, ini yang bagiannya. 1 orang mungkin bisa, tapi kita bertahap. Dan kita ada monggo kayak nyuwun kayak mohon saran-sarannya, monggo. Di rumah ya. Di rumah nyata barang mobilnya dipakai buat jemputin. Itu kemana sekarang? Sama tamunya malah kok. Gimana? Mau kita bisa bantu teman-teman. Teman-teman bisa bantu standby. Ya, saya ngantar saya. Di mana? Ke sini aja sama dekat ke desa. Apa bisa dibantu Ustaz? Ini mobil ada beberapa mobil. Mas Ade biar diantar Mas Ade. Berapa orang? 1 orang aja. Untuk orang ya. Jadi monggo beberapa menit Ustaz. Ya. Nanti kalau beberapa menit ada. Saya kira begitu ya. Monggo mungkin Ustaz siap bisa memberikan pencerahan pada kita, memotivasi kita, sehingga insya Allah pondok kita bisa juga berjalan ya. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, masya Allah, setelah pertemuan pertama dulu membuahkan hasil, semua dari rombongan dan juga jamaah IPHI, mudah-mudahan haji mabrur dan tangga mabrur sampai sekarang awet berkumpul, melakukan sebuah amal, dan amal yang paling tepat, awet dan pahalanya besar di bidang pendidikan dimanapun, karena bidang pendidikan ini akan membias ke semua arah, ke segala arah, ke segala aspek. Jadi pertama itu hanya pesantren saja, kadang pesantren yang tahfidz, nanti akan muncul SMP, SMA, IPA. Jadi SMP, SMA muncul hafidz yang dunia kedokteran, akhirnya rumah sakit tergarap. Anak-anak kemudian sekolah di sekolah pertanian, akhirnya pertanian tergarap. Anak-anak kemudian kuliah di biologi, akhirnya peternakan tergarap. Anak-anak sekolah di migas, maka pengairan pertambangan akan tergarap. Jadi pendidikan itu akan multi efek ke semua arah. Nah, yang perlu kita persiapkan bersama pada tawakal Allah, saya biasanya mengarahkan pada beberapa ikhwan-ikhwan dan kaum muslimin untuk mulai dari seadanya saja. Tapi kalau anak lihat dari awal ini
Pak Zainal, pengusaha, ya, dan semua rombongan dari wajahnya wajah wong sugih kabeh. Itu kayaknya lagi pondok kecil itu kayak malu di hadapan Allah. Dapat pahala dan dia, insya Allah lah, luar biasa. Tapi dengan kapasitas kita dengan dunia itu, kita perlu harus membuat perbandingan. Dunia yang kita kerjakan, kalau grade-nya 100, kita juga harus bikin mahatnya grade-nya 100. Jadi kalau grade-nya kok 20 selawe itu ya anu rada isin Gusti Allah. Dapat pahala dapat. Ya bayangannya misalnya kita punya perusahaan 5 lantai. Berarti kalau bikin pesantren dia 5 lantai. Kalau kita sudah terbiasa bisnis bicara 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, berarti kita membuat pondok segitu. Karena Allah ngasih otak kita untuk beramal sekapasitas demikian. Inilah mindset yang nanti supaya apa? Mahat ini segera jadi. Karena kita sekarang membicarakan tentang frekuensi. Nanti kalau apa adanya, ustadz sing teko mesti apa adanya. Wis cili-cili anae wis ya ustadz sing nganggur baru kepake. Itu. Nggih. Maka dari walaupun waktunya panjang, persiapan sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tapi bagaimana kita ini di hadapan Allah itu saat presentasi itu puas. Gitu. Saat presentasi ning malaikat ini santrinya selawe, tempatnya untuk masuk. Begitu lihat usaha kamu gimana? Wah, di jalan Selamat Riyadi ya gitu ya. Ini kan beda itu. Loh, kok ini dagang dunia nih jalan Selamat Riyadi. Pesantren delik-delik. Nah, itu nanti apa ya? Ini sebenarnya mindset yang tidak bicara tentang masalah ini semua amal baik. Tapi kita harapkan bahwa Allah memberikan kita kekuatan berpikir, kekuatan beramal, karya-karya. Dan saya optimis, manakala sudah mulai ditentukan nanti yang kecil itu dilakukan monggo dimulai, tapi sudah mulai membuat yang besar. Ayo bikin minimal 2 hektar, tempatnya di mana? Nyari sampai setahun 2 tahun, nggak apa-apa 2 hektar. Oh persiapan untuk langkah awal diperlukan dana minimal 15 M. Nggak apa-apa 15 M, kalau 2 tahun memang berat, kalau 5 tahun jadi ringan. Tapi sekali jadi amal itu menjadi amal yang membanggakan. IPHI, ya, pesantren 2 hektar yang datang di seluruh dunia, datang ke situ. Para hujat yang dirahmati Allah, ini nanti kita bisa studi banding di Magetan ada namanya pesantren Fatimatus Zahra. Ya langsung banding ada pesantren Fatimatus Zahra di Magetan. Itu kumpulan ibu-ibu pedagang pasar. Sing batine 100.000 200.000. Iso nggawe pondok gede. Terus di sini ada namanya Al-Karim. Agak naik arah Telaga Madirdo menuju Sendang Lawu sini. Itu yang bikin 3 petani. Saya tahu lah ekonominya kelas apa, itu di bawah jenengan semua. Tapi bisa nggawe pondok gede. Karena nekat tadi. Dan masih banyak lagi yang pekerjaannya. Artinya ini sangat mungkin pekerjaan kita nanti akan menjadi pesantren yang besar. Wa akhiron, berarti ini ada rumusan-rumusan yang jangka menengah membuat pesantren yang besar, berkonsultasi sekian sehingga yang datang itu ya anak-anak S2, anak S3. Kami yang di pondok saja juga demikian. Saat saya membuat proyek yang ecek-ecek itu, alumni nggak ada yang datang. Baru buat Al-Azhar Internasional itu yang dokter-dokter datang, Ustaz saya siap. Nah, levelnya beliau. Saat kemudian membuat sekolah, akan diselenggara sekolah tinggi ilmu kesehatan mengarah pada kedokteran, gitu ya. Itu yang datang alumni-alumni yang langsung S3 dari Riyadh, ya kemudian S3 dari Madinah. Itu kemudian baru datang, Ustaz, ini saya tertantang dengan pekerjaan ini. Itulah kita tidak bicara mahal tidak, tapi gelombang yang kita bidik akan melahirkan orang yang gelombangnya sama. Maka saat kemudian memutuskan pesantren dari tempatnya saja, jenengan lihat secara usaha layak enggak? Kalau enggak, ya pasti usahanya pasti dapat ya seperti itu. Kemudian tempatnya layak apa enggak? Dengan jenengan mukoronah ya perbandingan dengan usaha-usaha yang sifatnya duniawi. Maka di situ jangan berharap kita saat pesantren delik mobil ora iso mlebu gitu ya. Kemudian yang datang ulama-ulama besar enggak mungkin. Maka kami kalau membuat pesantren itu atau siapapun yang membuat pesantren harus di jalan provinsi. Siapkan minimal 2
hektar. Ini kan kelompok banyak maksudnya. Iya. Minimal 2 hektar untuk 1 unit ya putra saja. Terus kemudian untuk tahapan awal programnya harus sudah mulai program internasional. Apakah itu nanti teknik internasional, kemudian didesain dengan baik, kita susun dengan baik, insinyurnya dilihat, tidak harus sejak awal membutuhkan tenaga besar, tapi mulai ini difluorkan kepada teman-teman. Kita yakin nanti teman-teman yang dari jamaah haji itu beda, aslinya nggak mungkin 100.000. Tapi kalau jenengan lihat yang ini saya tidak gambarkan sekarang, paling yakin 100.000 delok pondok sak. Ya 100.000. Paling kursi biro sekian gitu. Sehingga ini capeknya sama, hasilnya beda. Capeknya sama, hasilnya beda. Ini mungkin wallah alam kita hanya muqaranah membandingkan bagaimana perjalanan kita tentang usaha ini. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam. Nah inilah Pak. Insya Allah dalam selama ada longgar saya siap untuk memandu, mendampingi pekerjaan dan alhamdulillah banyak di antara rencang-rencang yang saat kemudian mindset dagangnya harus sama dengan mindset amal akhiratnya. Nah kadang-kadang ini nggak imbang, mindset dagangnya wah perfect banget, mindset akhiratnya ya, kelas anak SMA sudah selesai. Dulu juga ada di sini pengusaha besar, masya Allah datang kemudian mau buat rumah Quran, rumah Quran buat satu kali pulau langsung kali lari SMA kelas 3. Mereka ini sudah punya 4 rumah Quran, silakan sudah dibanding sama beliau, jangan ketemu sama saya. Bukan anak ampun tentu untuk apa bersombong buat tapi tanggung jawab di hadapan Allah, izin Gusti Allah. Oh, gaya usaha yang jalan provinsi, jalan nasional, perfect, terus gaya pondok yang kuampung delik. Itu gimana logika kita ini saat kemudian kepingin padahal wala darul akhiratu khairun wa abad. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Berarti harus berada di tengah-tengah desainnya di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita lihat mindset ini ada di teman-teman MTA. Setiap membuat tempat sampai di kampungnya mesti yang strategis. Ya, MTA ini di Karanganyar tempat yang bagus. Itu teman-teman MTA dalam sisi menyodorkan agama itu sepenuh hati. Nah, insya Allah kami yakin itu semuanya akan mampu dan akan bisa. Ya, hanya masalah dijereng waktu. Ya kalau ini biasanya inginnya kan kalau pekerjaan ini main setahun sudah selesai. Tapi kita ini kan perlu 4 tahun sosialisasi kepada jamaah dan insya Allah jamaah kita cukup besar. Berapa puluh ribu? Banyak. Jamaah kalau 13.000 semuanya. 13.000. Masing-masing 1 juta itu enggak piro itu. Iya. Akhir ini karena anggap aja ini Pak 1 juta itu perjuangan akhir jenengan. Kami buktikan ini loh. Jadi kan terserah, enggak apa-apa, tanggung jawab di hadapan Allah. Wis ngono ae wis. Berarti kalau 1 juta kali 13.000 berapa? 13 M. 13 M. Jadi gedung besar. Iya. Kalau perlu diajak jalan-jalan dulu ke beberapa tempat yang sudah ini. Pak Akhiran termasuk nanti membicarakan tempat usaha. Ya, usaha yang bisa digunakan untuk mencukupi perjalanan pesantren. Pesantrennya nanti kenapa agak mahal? Karena nanti langsung profit. Itu Pak Zainal. Langsung profit. Kalau nanti nggak profit, sudah banyak yang kerjakan. Kami di Eskarima sudah memulai pekerjaan itu profit. Profit dalam rangka supaya sehat antara pemasukan dan pengeluarannya. Gedungnya langsung bagus, istilahnya langsung dodolan, speednya bisa terukur.
Oh, tahun ke-5 sudah BIP. Berarti tahun ke-6 sampai ke-10 pengembangan mahat yang kedua. Tahun ke-15 pengembangan yang ketiga. Nah, di sini kemudian di pendamping untuk usaha juga disiapkan misalnya rumah makan. Ya, insya Allah qadarullah kita juga membentuk tim-tim itu nanti bisa mendampingi juga itu. Kita dalam 1 tahun ini udah 3 restoran jalan. Alhamdulillah kelihatannya prospeknya bagus. Di jaringan teman-teman semua kita ada Sinergi Halal itu sudah 13 restoran. 13 restoran. Kemudian 7 perhutani. Ini baru stok kemuning, teh kemuning itu sudah mulai disewa 20 hektar 20 tahun. Nanti ada jembatan kaca yang sudah berdiri. Terus kemudian sate lawu kemuning. Itu kemudian Imtak Matik jurusan ekonomi nanti berada di sana. Mudah-mudahan dalam proses minta doanya sekolah tinggi ilmu ekonomi. Dan ini kami hanya berbicara di tataran konsep. Ternyata diterima oleh khalayak umum. Kesimpulannya bahwa konsep yang bagus dan diterima oleh khalayak umum ternyata menjadi pekerjaan yang konkret. Tapi kalau sejak awal membuat sih nggak berisiko kecilan itu, ya itu dari USP diperkirakan. Pondoknya bisa diperkirakan secara bisnis. Itu paling dalam setiap operasional membutuhkan dana berapa itu 20 juta sampai 25 juta operasional per bulan yang tadi yang kami dengar sementara. Tapi untuk ustadz-ustadz yang qualified kita gaji 5 juta kok pondoknya begitu, kasih 2 juta nggak ada yang mau, repot jadinya. Tanggung dia karena asatid itu kan anak muda sekarang ini beda dengan yang kiai sepuh. Performan itu dia perlu. Performan karena ya zaman sekarang zaman bulian, zaman media. Kemudian saat kemudian dia mendapatkan tempat yang tidak comfortable, nggak follower ya, itu sulit sehingga nanti resikonya akan pulang pergi. Ya, pulang pergi. Ya. Saya kira itu. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun rawuh pun. Oh iya. Tadi Qadarullah biasanya dari sini saya langsung nggak sini. Terus Qadarullah ada yang ngajak dari sini. Monggo kita makan dua aja ya. Ada yang juga ngapain di kelas kita kan. Dia mau ngambil apa-apa sampai besok ada. Bisa mencicipi satu-satu monggo. Jangan sering. Ayo Putri, monggo. Ini boleh. Tempatnya bebas. Ambil barang-barang itu. Dipakai. Masih ada mana? Apa? Nasi gorengnya masih banyak. Masih ada. Yang masih. Sebentar. Ini Pak. Tukar. Monggo, barang-barang itu masih ada, monggo. Ini masih. Nasi putih kurang? Anu? Sudah. Ya. Ayo, monggo. Manan baik, monggo. Bagi-bagi. Nasi tambah 2 dulu, Mas. Nasi ya. Nasi putih. Nasi putihnya nambah 2 dulu. Dicek nasi gorengnya. Ayo lanjut, bayar. Ini